Pernah nggak sih pas lagi asik-asiknya internetan, terus lihat mendung di luar, langsung kepikiran, yah internet FWA gue bakal mati lagi nih. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah hari ini, kita bakal kupas tuntas, apa sih yang sebenarnya terjadi sama koneksi internet nirkabel kita pas hujan? Beneran langsung putus, atau cuma mitos aja? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kira-kira internet FWA kita bakal mati total setiap kali hujan turun? Kekhawatiran ini wajar banget, mungkin karena trauma sama teknologi lama atau dengar cerita-cerita orang. Tapi, apa benar mitos hujan sama dengan internet mati ini berlaku buat teknologi FWA yang modern? Kita lihat faktanya yuk. Oke, kita masuk ke bagian pertama, FWA dan cuaca buruk. Di sini kita bakal ngomongin fakta teknisnya secara jujur, blak-blakan, biar ekspektasi kita semua sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Biar ngerti masalahnya, kita harus lihat dulu beda dasarnya. Coba deh bayangin, fiber optik itu kayak kita ngirim surat lewat pipa rahasia bawah tanah. Mau di atas ada badai, petir, banjir, suratnya tetap aman sampai tujuan. Nah, kalau FWA, itu kayak kita ngirim pesan pakai sinyal asap. Kalau cuaca cerah, pesannya kelihatan jelas banget. Tapi begitu ada hujan atau kabut, wah, sinyalnya jadi susah kebaca kan? Itulah kelemahan utamanya. Sinyalnya harus berantem sama apapun yang ada di udara. Oke, kita udah tahu sinyalnya lewat udara. Tapi, kok bisa sih cuma karena tetesan air sinyalnya jadi lemah? Jawabannya ada di satu fenomena fisika yang namanya keren banget, rain fade. Yuk kita kenalan sama biang keladinya. Jadi, apa sih sebenarnya rain fade itu? Gini deh, bayangin sinyal radio dari tower itu kayak musik yang lagi diputar di ruangan kosong. Suaranya jernih kan? Kita bisa dengar setiap detailnya. Nah, sekarang bayangin di ruangan itu tiba-tiba ada ribuan bandal kecil dilempar-lempar ke udara. Itulah butiran-butiran air hujan yang lebat. Apa yang terjadi sama musiknya? Sebagian suaranya bakal keserap sama bantal, sebagian lagi mantul kemana-mana. Musiknya masih kedengaran, tapi jadi lebih pelan dan gak sejernih tadi. Nah, itulah yang dialami sinyal internet kita pas hujan deras. Tapi jangan keburu panik dulu. Ini bukan berarti internet kita pasti langsung game over. Justru, disinilah kerennya teknologi modern. Perangkat FWA zaman sekarang itu pinter loh. Dia punya trik buat beradaptasi. Gimana caranya? Kita lihat sekarang. Dan inilah dia, pahlawannya, Adaptive Modulation. Gampangnya gini deh, anggap Anda lagi nyetir mobil nanjak. Terus jalannya licin, karena hujan. Kalau Anda nekat paksain pakai gigi tinggi, yang ada bannya slip dan mobilnya malah berhenti total. Cara paling pinter gimana? Pindah ke gigi rendah kan? Emang sih jalannya jadi lebih pelan, tapi yang penting mobilnya tetap maju, nggak berhenti. Nah persis itulah yang dilakuin sama FWA. Sistemnya otomatis pindah gigi, nurunin kecepatan biar koneksinya tetap nyambung, bukannya putus total. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget apa yang terjadi. Pas cuaca cerah, wush, kita dapat kecepatan penuh, 100%. Begitu hujan badai, kecepatannya emang turun. Di contoh ini, turun setengahnya. Kelihatannya emang banyak, tapi coba perhatiin deh. Poin paling pentingnya adalah, bar yang kedua itu nggak jadi nol. Koneksinya nggak mati. Teknologi ini mikir, daripada nggak ada koneksi sama sekali, mending koneksi yang lebih lambat. Kompromi yang cerdas kan? Terus kalau kecepatan turun 50%, rasanya gimana di dunia nyata? Well, kalau buat streaming YouTube atau browsing-browsing biasa, jujur aja kemungkinan besar Anda nggak akan sadar bedanya. Tapi, kalau Anda lagi di tengah-tengah perang sengit main game online, nah, di situ mungkin Anda bakal ngerasain sedikit lag atau patah-patah. Sama juga kayak video call, mungkin kualitas gambarnya turun dikit. Jadi dampaknya itu benar-benar tergantung lagi ngapain. Nah, saya yakin banyak dari kita yang punya trauma sama TV satelit atau parabola zaman dulu. Ingat kan? Baru mendung dikit aja, gambarnya langsung hilang. Terus, apa FWA separah itu juga? Jawabannya, nggak sama sekali. Dan alasannya simpel banget. Kuncinya cuma satu kata, jarak. Lihat aja perbandingannya. Sinyal TV satelit itu kayak kita lempar bola ke satelit di luar angkasa yang jaraknya ribuan kilometer. Terus kita berharap bolanya balik lagi tepat ke tangan kita. Ada angin atau gerimis dikit aja di tengah jalan, lemparannya pasti meleset. Kalau FWA, itu kayak kita lempar bola ke teman yang cuma berdiri beberapa kilometer dari kita. Jauh lebih gampang, sinyalnya lebih kuat, dan pastinya jauh lebih tahan banting sama gangguan cuaca. Kita udah bahas teknologinya, sekarang kita bahas faktor yang paling penting, yang paling bisa kita kontrol, dan yang jadi penentu segalanya, kualitas pemasangan perangkat di rumah kita. Ini adalah aturan emasnya. Istilah teknisnya adalah line of sight, atau biasa disingkat LOS. Artinya simpel banget, antena di atap rumah kita harus bisa natap langsung ke tower pemancar tanpa ada penghalang apapun. Gak boleh ada pohon, gak boleh ada gedung di tengah-tengahnya.
Ini bukan sekedar saran ya, ini syarat mutlak. Kenapa sepenting itu? Nah, disinilah letak perbedaannya. Kalau instalasi kita sempurna, LOS-nya dapat, pas hujan musuh kita cuma satu, air hujan dari langit. Koneksi mungkin melambat, tapi stabil. Tapi, kalau ada pohon yang ngehalangin, wah, kita nambah musuh baru. Daun-daun yang basah karena hujan, itu berubah jadi kayak tembok air yang tebal banget, yang nyerap sinyal jauh lebih parah daripada air hujannya sendiri. Inilah yang paling sering jadi penyebab utama koneksi putus total. Bukan hujannya, tapi penghalangnya. Oke, jadi setelah kita bongkar semua teknisnya, sekarang kita sampai di kesimpulan akhir. Apa sih ekspektasi yang realistis buat internet FWA pas cuaca lagi nggak bersahabat? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya, FWA kemungkinan besar bakal melambat pas ada badai, tapi seharusnya nggak mati total kalau instalasinya benar. Jadi ini soal kompromi. Kalau pekerjaan atau hobi Anda butuh koneksi stabil 100% setiap detik tanpa kecuali, ya fiber optik juaranya. Tapi buat sebagian besar dari kita, menukar sedikit penurunan kecepatan sesekali pas cuaca ekstrem dengan harga bulanan yang jauh lebih ramah di kantong, itu adalah pertukaran yang sangat-sangat masuk akal. Jadi, pada akhirnya, bolanya kembali ke tangan Anda. Dengan semua fakta yang ada, coba tanyakan ke diri sendiri. Buat dapetin internet yang harganya terjangkau, apakah kompromi kecepatan sesekali pas hujan ini sepadan buat Anda? Cuma Anda yang bisa jawab. Semoga penjelasan ini ngebantu Anda buat ngambil keputusan yang paling pas ya. Terima kasih sudah menyimak.